Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perlu dipahami betul oleh setiap orang, apalagi Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga berupa perlindungan hak asasi manusia atau yang dengan disebut HAM. HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. Pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Benarkah dana bansos rawan dikorupsi? Kemana saja aliran dananya? Ya, tentunya ini menambah daftar panjang ya Amel terkait dengan adanya menteri lagi yang tercokok atau tertangkap KPK setelah adanya menteri KKP yang nonaktif yaitu Edi Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Nah, Menteri Sosial Juliari Batubara ini juga terima uang senilai total 17 miliar rupiah dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan COVID-19. Dan pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 memiliki nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Namun beberapa waktu lalu terdengar kabar yang tidak baik, dana sebesar kurang lebih 17 miliar yang digunakan untuk bansos sembako dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Akibat hal tersebut, yang bersangkutan harus berurusan dengan KPK dan melepas jabatannya. Pengkorupsian dana bansos COVID-19 termasuk pelanggaran HAM, sebab dana yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, terutama masa sulit ini, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Di tahun 2020, Indonesia kedatangan penyakit atau virus yang berbahaya, yaitu wabah virus corona atau yang sering kita dengar COVID-19. Virus corona telah menyebar ke seluruh dunia. Setiap negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus ini, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui pemerintahan daerah memberikan kebijakan lockdown atau yang dikenal dengan PSBB pada beberapa daerah, terutama dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi. Meskipun dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus, kebijakan PSBB ini justru dapat mematikan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penjaminan kebutuhan dasar selama masa PSBB haruslah terpenuhi.